Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi 16 Oktober 2024. Kita bersyukur bahwa di pagi yang indah ini kita diberikan kesempatan untuk menikmati nafas kehidupan, untuk kembali melanjutkan berbagai tanggung jawab kita, pekerjaan kita, dan aktivitas kita di hari ini. Namun sebelum kita kembali dalam berbagai tanggung jawab kita dan aktivitas kita di hari ini, mari kita melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan juga renungkan di pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan kita baca dan juga renungkan di pagi hari ini dari Mazmur 39 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Mazmur 39 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh ungkapan syukur atas setiap kasih dan anugerah-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami boleh bangun di pagi yang indah ini, menikmati nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Dan sebelum kami kembali dalam aktivitas kami, pekerjaan kami, dan berbagai tanggung jawab kami di hari ini, kami rindu untuk melandasinya dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menuntun kami, membimbing kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan kami pun dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Mazmur 39 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan, doa minta tolong. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku, ya Tuhan, beritahukanlah kepada ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja Kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamu-lah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulan-Mu, aku remuk karena serangan tangan-Mu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakanku. Minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita, tema yang akan kita renungkan bersama-sama yaitu tolong.
Tolong merupakan satu kata yang mungkin sering kali kita ucapkan. Kita ini dimaksudkan untuk meminta bantuan kepada orang lain kala mengalami kesulitan, dan hal itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Kita membutuhkan pihak lain untuk membantu kita, termasuk kala mengalami persoalan kehidupan. Orang lain dibutuh untuk memberikan kekuatan, nasihat, bahkan pertolongan. Lalu pertanyaannya, seberapa sering kita meminta tolong kepada Allah? Daud juga mengalami yang namanya pergumulan dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai Raja Israel. Ia mengalami pergumulan karena persoalan bangsa Israel yang terus diincar dan diancam oleh bangsa lain. Bukan hanya itu, Daud sedang mengalami sakit sehingga ia mulai merenungkan hidupnya. Ia mengatakan, "Beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku," pada ayat yang kelima. Dalam pergumulan itu, Daud mencoba memendamnya seorang diri. Ia mencoba diam dan membisu. Tetapi hal itu justru membuat pergumulannya semakin menekan dengan berat. Dalam perenungannya, Daud menaikkan doa memohon kekuatan dan pertolongan kepada Tuhan. Dalam doanya, ia berteteskan air mata sebagai bukti kesungguhannya memohon pertolongan Tuhan. Ia sadar bahwa Tuhan akan mendengarkan doanya. "Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada terikanku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku." Ayat yang ke-13. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam menghadapi setiap persoalan hidup yang silih berganti ini, kita menyadari ketidakmampuan kita. Kita menyadari ketidaksempurnaan kita ketika kita berjalan sendiri. Berdiam diri mengandalkan kekuatan, kekayaan, jabatan, pengalaman, kepintaran tidak akan memberikan kita kelegaan. Untuk itu, perenungan kali ini mengajak kita untuk datang kepada Tuhan meminta pertolongannya. Tuhan, tolong kami dalam menghadapi pergumulan kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ditinggikanlah Engkau atas setiap kasih-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya firman-Mu mengajarkan kami dalam ketidakmampuan kami, ketidaksempurnaan kami. Kami tidak mengandalkan diri kami sendiri, tetapi ketika kami menghadapi pergumulan, persoalan yang silih berganti dalam kehidupan kami tertuju kepadamu, kami datang kepadamu untuk meminta pertolongan-Mu. Sebab kuasa-Mu, kasih-Mu, itulah yang memberikan kami kelegaan. Ya Tuhan, kami akan kembali dalam tanggung jawab kami, pekerjaan kami, aktivitas kami, seluruh kehidupan kami. Kiranya Engkau berikan kami kekuatan, kesehatan. Berkatilah kami sehingga hari-hari kami dalam kami menjalani tanggung jawab kami boleh menyatakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan melalui aktivitas kami yang kami lakukan. Kemuliaan Tuhan itulah yang kami utamakan dalam kehidupan kami, dan hari-hari kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada. Jagalah mereka, lindungilah mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, sehingga hari-hari mereka boleh menjalaninya dengan sukacita, dengan terus mengandalkan Tuhan di dalamnya. Untuk jemaat-Mu ya Tuhan, Gereja Toraja Jemaat Taruman-Rea, di dalam kehidupan mereka semua, tanggung jawab mereka, pendidikan mereka, pergaulan mereka, pertumbuhan mereka,
Semuanya itu ya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau yang memelihara jemaat-Mu, Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan, memberkati setiap aspek kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan mereka dengan terus merasakan kasih Tuhan, dan mereka pun senantiasa menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, untuk saudara-saudari kami yang dalam kelemahan tubuh, mereka semua mengharapkan kesembuhan daripada-Mu. Oleh karenanya itu ya Tuhan, Engkaulah yang mengetahui keberadaan mereka. Engkau menyatakan kuasa-Mu, campur tangan-Mu di dalam proses pemulihan mereka, obat-obatan, makanan, minuman, bahkan tenaga medis yang bekerja. Semuanya itu ya Tuhan, Engkau senantiasa menyatakan kuasa-Mu dan mereka pun boleh pulih kembali dan boleh menyatakan kemuliaan Tuhan dan menjadi saksi kebenaran-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang dalam duka cita. Hadirlah di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah duka cita mereka. Nyatakanlah kasih-Mu, sukacita-Mu, penghiburan-Mu, sehingga mereka boleh merasakan kasih Tuhan yang nyata di tengah-tengah duka cita yang mereka alami. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, segenap lansia. Kami percaya Engkaulah yang mengenal mereka, mengetahui keberadaan mereka, sehingga hari-hari mereka, masa tua mereka, itu penuh dengan penyertaan Tuhan, penuh dengan berkat Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhanlah yang memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga hari-hari mereka terus menghayatinya sebagai perjumpaan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan bimbingan Tuhan sepanjang kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkatilah, bimbinglah kami, sehingga apa yang menjadi pelayanan kami, itu semuanya boleh menyenangkan hati-Mu saja, dan boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, inilah doa kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah perjumpaan kita dalam Renungan Harian Toraya, edisi 16 Oktober 2024. Marilah kita senantiasa menjalani kehidupan kita dengan terus mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.